Tauhid halaman 9. Halaman 9, ilmu nomor 2 adalah ilmu tarekat. Untuk lebih bermanfaat diawali dengan membaca semuanya Iqra ya Muhammad. Waktu asal firman saking Allah. Firman Allah. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor loro. Ilmu tarekat. Panggonane ana ati. Wong-wongane kudu niat. Ibadah wudune. Kudu tinggal hasud. Sembayange kudu ahli welas. Sing duwe ati. Nomor telu. Ilmu hakikat. Panggonane ana nyawa. Wong-wongane kudu tinggal rumangsa. Ibadah wudune kudu tinggal takabur. Sembayange kudu sing sabar. Sing duwe nyawa. Nomor 4. Ilmu makrifat. Panggonane ana pengrasa. Wong-wongane kudu weruh. Ibadah wudune kudu sing anteng. Sembayange kudu sing temen. Sing duwe pengrasa. Keterangan untuk nomor 2 ilmu tan sebanyak 4. Yang nomor 2 tarekat. Artinya apa, Pak? Tarekat itu jalan. Berarti nek sampean tarekatan berarti perjalanan. Perjalanan menuju makrifat kepada Allah itu namanya suluk. Suluk. Adapun sudah dimakrifati namanya salik. Perbedaan antara suluk dengan salik. Terunduh dari ilmu tarekat. Terambil atau diambil, didownload dari ilmu tarekat. Berarti perjalanan. Bapak Ibu berangkat dari rumah. Tujuan ke sini. Tapi belum nyampe. Yaitu tarekat namanya. Tarekat. Biasanya amalannya kuat. Baca sholawat berapa ribu. Baca la ilaha illallah berapa ribu misalnya. Tapi itu adalah amaliyah. Karena syariat dengan tarekat itu adalah muamalah. Makanya namanya amaliyah. Perbuatan yang tujuannya untuk mencari ridho Allah. Ridho ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Mencari apa? Mencari ridho. Itu pun juga syariat kok. Wa ridho kamatlubi. Oh ya sudah dibaca tak Bu? Setiap sebelum musolli. Sudah nggih. Jangan sampai lupa wong doa cuma dikit aja kok. Masuk ngene ilahi anta maksudi wa ganjaran ka matlubi. Oh, pesere. Makanya enggak boleh ibadah mencari ganjaran atau mencari pahala. Enak mana sih sampean bilang ganjaran sama pahala itu? Ngomong lemesnya ngomong. Pahala. Iya, tapi jangan dikasih kencana. Nanti kembung ngerase. Ngerase berangkat ke arah Jakarta. Ambo. Hah? Enggak. Aslinya apa?
Ya ibarat ganjaran itu ya buruan itu loh. Iya. Atau orang kerja di pabrik apa namanya? Upah. Ini ganjaran. Napa, Mi? Oh. Oh, itu nah. Itu padahal warga kula mboten hadir padahal. Nah, kok hadir tempatnya biasanya ngene Bu Siti. Nggih. Alhamdulillah Mbak Bu hadir ya. Nggih. Oh, nata apa? Bapak-bapak penjaga pintu. Ada malaikat itu ya. Pintu apa, Mas? Ya, pintu surga, ya. Di surga. Kira-kira di ruang tamu ini surga ada apa enggak? Ada. Kira-kira di ruang tamu ini jadi neraka bisa enggak? Ya bisa. Surga dan neraka itu tergantung hatinya sendiri. Bapak Ibu, itu adalah ilmu tarekat tempatnya di hati. Hati. Wong-wongane kudu niat, berarti pergerakannya yaitu badannya itu adalah niat. Seandainya orang tidak pernah niat, ibarat orang tidak ada badan. Terus bagaimana kok ada orang nggak ada badan itu bagaimana? Makanya yang genap, ada jasad, ada roh, ada otak, ada akal. Orang-orang kalau nggak ngaji tauhid punya akal apa punya otak? Punya, ya nggak ngaji tauhid kok. Orang-orang yang nggak ngaji tauhid artinya tidak diisi dengan mu'taqad seket. Itu punya akal apa punya otak? Punya akal tapi nggak punya otak. Punya otak nggak punya akal. Itu bagi orang yang hidupnya hanya melulu duniawi. Nggak nyentuh kepada ukhrawi. Ukhrawi itu apa sih? Akhirat. Kalau duniawi, ya dunia. Artinya dunia apa, Bu? Artinya itu umpama orang Jawa, sekelutik, sekejap. Kata orang ludrukan, wong Surabaya kan produk ludruk ya. Padha ambek wong mampir ngombe. Ludruk. Kan Jawa Timur ya. Nggih. Jadi tempatnya ada di hati, makanya orang tarekotan itu menata hati. Contoh, tapi gak diunekno kok cangkem soalnya tarekot ya. Hati. Tapi berat temen. Kenapa? Dia ngenangen kok. Nah, banyak orang sadar, Pak, saya dari toriko ini, tapi saya kok enggak hasil. Apa ini sebabnya? Saya ini apa banyak dosa? Apa saya ini yang malas? Kok ikut torekotan lama, kok enggak ketemu sama siapa sebenarnya Tuhan? Oh iya benar, saya ini ikut ngaji aja. Walah, saya ini jauh. Sulawesi. Sulawesi apa Sulawesi ya? So pengen neliti wong ngomong to ae. Masih selendro apa? Ngono sik konangan ae. Enggak apa Sulawesi apa Sulawesi, Mas? Sulawesi. Sulawesi sebenarnya jauh. Pak, sekarang itu zaman sudah modern. Silakan ngaji di rumah saja. Terus sambil menghadap kepada meja. Kalau perlu ada kopi dan gegelan pohon. Lalu ngaji tauhid. Kok bisa? Iya, wong di YouTube. Oh iya ya Allah, iya sih. Enggak apa-apa, itu zamannya kok ya. Wong-wongane kudu niat. Jadi badannya itu niat. Kalau orang selama hidup enggak pernah niat, berarti orang tidak ada badan. Kok aneh, wong kok gak ono badane. Ibadah wudune kudu tinggal kasut. Wudunya orang torekot, hatinya harus bersih. Kasut itu penyakit apa? Hati. Penyakit hati. Dokternya siapa? Ya mursyid ya. Cara torekot itu mursyid. Tapi tauhid nggak ada istilah mursyid. Ya guru tauhid gitu aja. Enggak neko-neko kok tauhid itu. Enggak neko-neko. Saya ini kalau dipandang dari torekot, saya ini mursyid.
Kalau dipandang dari tauhid, walah ya menyampaikan tauhid gitu aja, nggak neko-neko. Tauhid itu biasa kok. Biasa. Tapi besok jadinya luar biasa. Ya apa sih? Biasa jadinya luar biasa. Makanya untuk menjadikan orang luar biasa, harusnya pertamanya harus biasa. Biasa saja. Ibadah wudhu dengan tinggal kasut. Tinggal kasut itu bagaimana? Kasut, jerengki, tomak, mamang, gumede, takabur, zalim, kufur, ingkar, syirik, murtad, baru napa? Itu mana? Quran situ, lali al insanu, makhlul khata, wanisyan. Jadi penyakit hati sebanyak berapa? Ya 12, termasuk kasut. Kasut itu apa? Kasut itu adalah hatinya enggak lenggono sama sekali. Kalau seseorang itu mendapat keuntungan, kok enggak saya saja, gitu loh Bu. Ya, wah, Bu Rahmat mendapat arisan nomor berapa Bu? Nomor 2. Oh, yang enggak dapat sekarang urutan nomor 108 mencureng. Makanya di sana mendapat arisan dipecucui. Sembayang didemi. Tapi biasanya orang yang cabang 800 berapa gitu loh. Kalau ini cabang berapa sih? 12 sih? Ya enggak ada seperti itu. Biar yang dapat arisan enggak mencucu. Nah, kadang-kadang alis tepung jadi satu. Yang kerut. Kadang-kadang piek. Apanya piek? Ya lambene. Itu kalau orang-orang sana yang tanpa tauhid. Nah jamak 12 kan tauhid semuanya walaupun belum selesai. Oh enggak ada kasut. Kasut dengan drengki itu parah mana? Pertanyaan kok gak enak ya. Kasut dengan drengki. Terus kita aja. Syirik dengan munafik itu parah mana? Gak enak ngaji iya. Kalau syirik itu suatu dosa yang sedikit pun tidak akan diampuni oleh Allah selamanya. Tapi kalau munafik bisa, tapi tempatnya paling bawah. Milih ndi sampean? Gak milih belas. Ngono kon manfaat. Ya bener gak milih ya lah, supaya gak milih otaknya diseni tauhid, supaya kasut, drengki, tomak, mamang, gumede, takabur dan lain-lain itu nyingkir dari area hati. Bukan area parkir tapi area hati. Ini bersarang di mana Bu? Kasut itu ya di hati. Makanya saya ngaji itu mendidik hati supaya enggak sama dengan hatinya ayam. Kalau hatinya ayam berapa Mas? Oh masuknya gak tok karo. Terus kok moto kok takoni. Yoga. Apa ya? Nggih wong kali tuku tok segak buntel apa Mas? Ayam ada? Ada. Nggih, tapi jangan disamakan hatinya ayam dengan hatinya manusia. Kalau orangnya makrifat, mati, kira-kira laku enggak dijual hatinya? Enggak. Tapi orangnya makrifat. Siapa yang beli Bu? Hati orang makrifat tapi dijual, enggak ada sing ngarep. Enggak ada yang mau. Tapi hatinya petik walaupun enggak ngaji tauhid. Ya jangan sampai ada yang ngaji tauhid itu masono. Ya enggak ada. Makanya di dalam hikam jangan sampai kita itu hati kita sama dengan hatinya ayam. Ya masih pangkat ayam, masih ada harganya. Orang makrifat hati ini gak payu, apalagi yang tidak makrifat. Sembayange kudu ahli welas. Sing duwe ati. Ya gini, tempatnya ilmu tarekat di hati. Yang empunya, yang punya. Ya Pak, yang punya ilmu tarekat ya hati. Kalau yang kemarin tempatnya di lesan, yang punya lesan apa?
Nanti yang ketiga dan keempat sama. Sama, ya. Torekot tempatnya di hati. Makanya ngaji tauhid ini fokusnya, titik kulminasinya adalah hati. Makanya sampean kalau ibadah harus berhati-hati. Karena penilaian itu pada hati. Berhati-hati kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hati-hati nyujuti apa penuh, nyujuti apa kamu. Ya nyuk sajadah. Makanya sajadah enggak boleh mahal-mahal beneran. Nanti angen-angen wapire sajadahku subhana rabbiyal a'la. Sama dengan nyembah atau sujud kepada sajadah. Oh enggak sajadah Pak. Kan masjid kan banyak kambal bagus. Iya. Tapi kambal kan gantinya sajadah. Enggak usah sajadah, enggak usah kambal. Harganya mahal. Langsung keramik saja. Ya enggak. Kelihatannya enggak bawa sajadah lah. Keramik ya malah parah. Mahal keramik daripada sajadah kok. Nggih, yang delok ae sajadah kaya kula kali sampean 30.000 kapayan. Nggih. Tapi yang disembah, apa yang disembah? Yang disembah ya hilangnya sajadah. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang tahu tidak adanya dirinya, maka baru tahu kepada Tuhannya. Ini keterangannya agak mablak pintunya kok. Pintu apa? Ya pintu barokah. Sampean melihat ke atas, melihat zat harusnya. Kalau enggak melihat zat, maka tidak akan masuk surga selamanya. Karena Al-Qur'annya ada. Walaupun delok ndokul, delok cecek. Yang kedua, apian. Yang ketiga, lampu. Yang keempat, nek sini enggak ono sawang. Enggak ono. Kalau di luar sana ya kelihatan manuk emprit miber. Pesawat terbang itu tanda bahwa kita besok tidak akan bisa masuk surga. Ya walaupun ngaji tauhid nggak usah jagakno swarga, nggih ya. Buat apa surga? Nggak ada. Mosok iku mang wilahi anta masudi waswargoka matlubi. Silakan Bapak Ibu dan jamaah Torekot, saya dukung Anda semuanya. Tapi sayang supaya didepankan dikit lagi, ibarat kendaraan supaya dimajukan lagi parkirnya. Jangan parkir di Torekot, itu masih di jalan, banyak orang lewat, nanti mendung orang lewat loh. Ya, Torekotan saya lewat Torekotan, ya tapi jangan berhentikan di situ, jalan raya itu. Jangan berhenti di jalan, loh. Maksudnya jangan Torekotan saja. Syariat Torekot hanya 2. Yaitu hakikat 3, marifat 4. Memang ilmu itu kalau enggak 4 tidak diakui sebagai ilmu. Kalau saya dulu enggak ngaji tauhid, tapi syariat, saya enggak ada ilmunya. Lah kok melakoni sembahyang? Kok melaksanakan ibadah? Maka ibadahnya enggak diterima. Ketolak. Siapa? Ya enggak pandang bulu, saya sendiri aja. Keluarga saya juga. Kalau enggak mau tauhid, enggak tahu tunduk kepada tauhid, ya enggak keterima. Wong ilmu sebanyak 4 ya. Sampean enggak pernah tahu kabar kalau tidak sebanyak 4. Makanya ini syariat, torekot, hakikat, makrifat. Kalau syariat kemarin sudah tahu artinya. Siap-siap. Kalau torekot di perjalanan. Kalau hakikat nyampe di tempat. Kalau makrifat mendapat pengetahuan. Pas cok pasti cocok. Ya cocok ya endok. Tinggal kasut. Ya, sampean harus tinggal kasut. Penyakit hati harus dihilangkan semuanya. Makanya kasut jeneng kita ma'al khasadu yakulul hasanat kama ta'kulun narul khatoba. Kasut itu menghabiskan semua kebaikan. Seperti halnya api memakan kayu. Wow, salepan ae. Wong besi bisa dibakar sekalinya nih. Besi terus dilahap sama api. Kira-kira kuat mana api dengan besi? Kuat api. Ya, besi dibakar, mulet. Atau mungkin kekuatannya kurang. Kuat mana besi dengan batu? Besi dengan batu.
Lah kuat besi, buktinya jalan raya kan dikeprui ambek besi, ikune watune. Akhirnya dijadikan jalan raya. Yang lewati sampean. Ya, berarti kuat mana? Besi dengan batu. Ya besi, besi dengan air. Ya, besi dengan air kok. Yang apa? Besi. Loh, kalau gini aja, api dengan air, kira-kira kuat mana? Oh, kuat air. Makanya beton saya beton api. Tapi keluarga saya betonnya beton air. Api dimasukkan ke dalam air ya dingin. Saya ini betonnya kan beton panas. Melihat orangnya aja seperti ini. Panas. Makanya saya khawatir jangan-jangan jamaah ini menilai saya jahat karena betonnya paing. Nggih. Jahat apa enggak kira-kira? Bu Nini melihat saya kira-kira jahat. Hah? Boten nemi. Apa ngene. Aku khawatir bae ngene, Mas. Ojo. Anak iku lainnya kok PT. Ada yang nilai, ada yang lho Pak jenengan kok awet muda. Wah sampeyan iso awet muda apane umur swidak jaran ini kok. Umur 63. Kalau umur berapa? Loh ini PR ini. Nanti dikumpulkan di Mas OP karena panitianya. Umur berapa? Apa? 35. Oh 35. Oh no umat sing kaya ngono. Allah umur 35. Ya babal awe jenenge lambe kan belunge ya ngene. Allah itu tidak ada umur kan? Karena tidak ada lahir, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah nggak ada lahirnya. Kalau nggak ada lahirnya berarti tidak ada umurnya. Kalau saya ada lahir, ya iya, makanya ada umurnya. Itu tadi PR kok Mas. Apa jenenge? Barangkali jenengan nemu keterangan di kitab apa? Aku tahu ada rahasia apa? Allah umur berapa gitu, tak dolekane sik. Ajak kelirin dolek kok komik. Yo, pesrek ngaji kok komik-komikan. Enggak apa-apa itu sosial kok. Para jamaah, itu penyakit hati yang hati-hati, jangan-jangan rupanya cantik, rupanya ganteng, tapi hatinya hasud. Itu masih hasud loh, belum syirik loh nggih. Kalau syirik kira-kira apa yang menjadi kendala utama? Yang jadi kendala utama itu dosanya enggak diampuni. Nggih, enggak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi masih mau mengampuni asalkan dosa selain syirik. Nah, supaya enggak syirik bagaimana? Ya ngaji tauhid. Orang itu kalau enggak ngaji tauhid dipastikan syirik. Walau dia nggak ngaku, nggak nyembah berhala. Ya seperti itu, Bu. Kalau saya nggak ngaji tauhid, tapi saya tekun ke masjid, langgar. Sama-sama nabur, tong, masjidnya kotong, langgare kotong. Iya, tapi saya nggak ngaji tauhid, berarti saya ke masjid berangkat syirik. Ya nggak diampuni. Ya nggak enak ngaji seperti ini, Bu. Makanya yang nggak kuat nggak usah ngaji. Ya, ini ngaji ini wong abot-abot tok. Oma genteng tak saponane abot enteng. Ya barokah miku abot-abot ente. Sahabat mikir keluarga. Lah apa barang Mas kok kekal iku lha apa? Aku yang gumun kowe. Apa? Barokah. Satu keberatan masalah cicilan mobil. Dua masalah mikir Bu Nini. Yang ketiga mikir anak. Yang keempat mbok warung kopi ki apa. Untungnya gak ngeregesan awake iku. Lah ngereges lapo repot. Wong ana Bu Siti ambek Pak Dokter lho lapo. Gak usah ibu-ibu ngono kok cari Gustur gitu aja kok. Repot. Nggih. Ya tadi ada bicara dalam hati.
Oh iya Bu Siti hadir paling. Ada hadir temen. Ya itu tadi lamanya aku nggak bicara seperti itu. Mau berangkat tuh. Bu Siti. Kak seakan-akan kok nampak. Lah apa? Oh wis pirang-pirang bulan lali. Kok teko lha apa? Ya bapak. Apa? Nyambung. Nggih sambung menyambung. Kalau dengan Allah harus nyambung loh ini. Saya melihat jenengan kelihatan, berarti sambung. Saya melihat ini kan kelihatan, sambung. Tapi ilmu tarekat gak mampu loh nggih. Belum mampu ilmu tarekat. Makanya yang enak tarekotan lanjutkan lagi. Ibarat parkir, saya menajukan dikit ini jalan raya Mas. Parkir go embong. Sampeyan ke tarekotan tok gak tau ke padha parkir go tengah embong. Ya dipikir dhewe kono. Mas Ope gak oleh, sama delok bis di sana, ada parkir di tengah jalan, nggak ada, nggak berani, apa malah bisi lemu, ya jono bis guru, ada yang caranya pada sampai gak capo, nggak apa yang gede sakmono, apa mana apa, Pak Rahmat tertawa apa Pak Rahmat? Tadi kok curiga gue, jangan ngerasani aku halus. Ini kayak ngono. Oh, ala ya apa ini? Ini ilmu tarekat. Jadi tempatnya pada hati. Kemudian wudunya harus tidak ada harus tidak ada penyakit dalam hatinya. Kemudian ibadah sholatnya, sembahyangnya harus ahli welas. Ahli welas itu bagaimana sih? Nolong. Ahli welas itu nolongan. Ada orang enggak tahu jalan, jenengan tunjukkan. Gak harus nolong kok ngasih uang, tidak, sesuai kebutuhan kok. Kalau ada orang lapar, jangan ditolong dikasih palu, nggak cocok. Dikasih apa? Ya kelanting tau apa ngono. Atau Bu Juliono membelikan tewul kan apa? Kan nolong itu ya. Oh, nolong gak asal dikasih uang. Orang wetenge senep, ojo ditapani sate, gak cocok. Senep apa? Ya pil nurit, apa nih? Buat sebangsane lah, ya. Ada orang tenggelam, jangan dikasih iming-iming sepatu baru, nggak cocok. Orang kalau tenggelam itu yang diharapkan apa Bu? Yang ditolong, ya yang diharapkan itu tampar sama watang. Nggih, aku pertolongan ini loh. Nah, tampar harganya berapa Pak Rahmat? 1 meter, kita anggapnya 10 lah. 10 tampar sampai ke sana, saya anggap 15. 10 kali 15 berapa? 150, tapi bisa menolong nyawa orang. Harganya mahal. Harga mahal daripada jenengan amal helikopter atau pesawat, tapi wongnya gak ngepek blas. Nggih. Nah, kalau saya ngepek apa? Bakso masuk bleng. Apalagi baju dikasih orang saya pakai bleng. Gak bleng ya apa? Masuk disuwun. Ya apa sih? Ilmu masuk bleng. Ilmu tauhid itu. Nah, kemudian ibadah wudhu dengan tinggal penyakit hati, sembahyang ahli welas saknoan. Ada orang butuh pertolongan, sampean tolong. Dalam bulan Ramadan langgar butuh bersih-bersih, ya sampean bantu. Begitu. Ada orang terhalang karena di jalan raya sana ada orang liwat, ternyata ada pohon roboh. Ya saya ambil, saya tolong, pang-pangnya itu disisihkan, orangnya bisa lewat. Ya. Kalau ngiting mobil jangan sampai dekat-dekat. Karena kadang-kadang bisa atret lagi, jangan dekat-dekat. Ya agak jauh dikit. Sampai nyopir sing arep hati-hati sing mburi notol. Ada nggih ya? Sing arep hati-hati sing mburi notol. Engko sing kene bener teko iringan lawang di santap wong. Ono Kenapa? Memang hidup di dunia enggak ada mulus. Yang ada itu cuma jagu-jagulan atau rintangan. Ya termasuk hidup di dunia ini. Lah kemudian ini adalah sembahyang ahli welas, terus yang punya siapa? Hati. Jadi ilmu tarekat tempatnya apa? Di hati, kemudian yang punya hati. Makanya aku
harus berhati-hati. Sembahyang takbiratul ihram sing hati-hati. Harus melihat kepada zat Allah. Allahu Akbar. Itu namanya ilmunya hati. Kemudian yang nomor 3 adalah ilmu hakikat. Hakikat tempatnya pada nyawa. Nyawa tempatnya di mana, Mas? Nyawa tempatnya di mana? Gini, ini umpama ya, di sini ada nyamuk. Kira-kira terasa gatal nggak? Nah, di sini berarti ada nyawa. Itu. Zaman kesandung, ternyata di sini, aduh sakit aku. Nah, berarti di sini ada nyawanya. Ngetoki kuku kedagingan. Loro iki. Rambutnya dibatek, ditarik loro. Wah, berarti di situ ada nyawa. Pertanyaan ini adalah kalau gitu secara syar'i di mana tempatnya nyawa? Syar'i tapi. Semua badan. Ya di badan semuanya ini, gitu ya. Zaman jalan di tanah, kemudian di kaki saya terasa nggak enak karena yang ditempati itu adalah batu. Kan otomatis kan sakit toh. Nah, berarti di sini ada nyawa. Jawabannya di mana? Berarti secara syariat nyawa tempatnya di mana? Ya di seluruh tubuh. Nggih. Seluruh tubuh itu adalah nyawa. Lah nyawa terbuat dari apa? Api. Api neraka apa? Api neraka jahanam. Oh, ngene gak suwe ya apa ngajine. Nyawa terbuat dari api. Kemudian api yang mana? Api dari neraka yang paling atas. Neraka yang paling atas? Jahanam. Kemudian yang paling bawah? Hawiyah. Hawiyah. Nah, untuk yang paling atas, orang pengakuan saja punya Tuhan, tapi tidak tahu Tuhannya. Menaruhnya Allah sudah menjanjikan di situ sebagian masuk ke dalam jahanam. Lotong kan adem, neraka jahanam. Jadi setidaknya mungkin jamaah cabang 12 ini gak mau neraka yang parah, mungkin mau yang jahanam lah. Termasuk siapa? Ya Mas Iki. Perkiraan saya tapi. Kalau yang hawiyah jangan Mas. Hawiyah itu untuk orang munafik. Siapa munafik? Allahu Akbar tapi tidak tahu besarnya Allah. Pling-plang kan? Asyhadu alla ilaha illallah tapi nggak tahu yang dituding. Nah itu munafik namanya. Ayo teruskan gak ngaji tauhid lah munafik. Ya syirik ya munafik. Besar-besar tok derajatnya besar kok apik apa positif. Oh enggak ya apa? Negatif. Nyapa? Wong-wongane kudu tinggal rumangsa. Wah, tinggal rumangsa ki apa sih? Nah, seperti ini. Bapak Ibu, jenengan tidak akan makrifat seandainya saya yang tidak mengajarkan. Seandainya saya enggak mengajarkan tauhid ke jenengan, itu saya GR namanya. Apa GR? Di rumangsa. Kalau DRS? Di rumah saja. Sopo? Ya, ya bauti. Di rumah saja, gak mungkin ke kantor. Di rumah saja, Babu nggih di rumah saja. Wis gak usah keloyongan ke kantor PLN, Babu. Ya diatasi cucu-cucu aja. Enggak usah bayar listrik. Hah? Mbak Uti ku DRS masuk PK lah, Pen. DRS itu tembung di rumah saja. Enggak kedukuran kuliah. Di rumah saja. Hakikat itu sejati. Syariatnya kacamata ini ada sih? Ada. Hakikatnya? Nah, hakikatnya apa? Tidak ada. Syariatnya ini ada apa enggak? Karena dipegang terasa berarti syariat ada. Hakikatnya ada. Enggak ada. Kalau dipegang terasa berarti enggak ada. Kalau dipegang terasa ada menurut syariat. Kalau dipegang enggak terasa berarti enggak ada menurut hakikat. Masa bingung? Apa termasuk terlalu cepat keterangannya? Enggak dah. Kalau terlalu cepat ya saya pelan-pelan saja. Ya misalnya begini, kalau kacamata saya pegang ini terasa. Ini kalau kecepatan tak kendone titik sepedometer.
berarti menurut syariat ini ada. Kalau menurut hakikat benda yang saya pegang ini terasa, berarti menurut hakikat ini tidak ada. Lah Tuhan sampean itu ada, bukan tidak ada. Lah ada itu wujud, lah tidak ada itu Adam. Adam apa Nabi Adam? Adam. Adam itu tembung dari bahasa Arab itu adalah tidak ada. Ya Adam itu, tapi ketepaan apa namanya, kebetulan namanya apa? Ya sama. Oh, Adam kok Nabi Adam, bukan. Hakikat itu sebenarnya yang ngajarkan ini Gus Umar apa yang punya nama Gus Umar gitu loh. Kalau syariatnya ya nama, kalau hakikatnya ya ini hakikat. Syariatnya Tuhan jenengan kan Allah. Lah hakikatnya mana? Tuh gitu ya. Akhirnya praktikum dalam sholat asyhadu alla ilaha il. Diangkat kemana saja. Ya, walaupun jelas seperti ini, ya kadang-kadang ya nyangkal juga. Ada yang gini at-tahiyatul gak bener ngene, gak bener pisan. Karena hidup-hidupnya hanya syariat, gak pakai hakikat. Hakikat itu penting loh ya. Kalau syariat itu gini, kamu mau tak saya kawinkan dengan Fatona? Oh iya mau. Tapi yang nggak ada orangnya, cuma syariat saja. Ya nama. Ya nggak mau lah. Jamaah sekian banyak kok, nggak mungkin. Mungkin. Pak dokter yang nyuntik orang namanya Rukoya. Lah mana orangnya? Yaitu Rukoya sampai suntik. Misalnya ya, yang nyontek orangnya beneran. Lah beneran itu hakikat. Ya, hakikat. Berarti Tuhan kita adalah Allah, hakikatnya adalah zat. Nah, di sini juga gitu. Ilmu hakikat itu tempatnya di mana? Di nyawa. Lah, nyawa itu tempatnya di mana menurut syariat? Ya di seluruh tubuh. Kalau hakikat nyawa tempatnya di mana? Ya adamnya sek. Adamnya sek itu tidak adanya sesuatu. Itu baru tempatnya nyawa secara hakikat. Lah syariat aja tempatnya kan di jasad. Lah kalau nggak ngaji hakikat, nggak ngaji tauhid, berarti kita tahu kalau tempatnya di jasad, tapi secara hakikat di mana tempatnya nyawa sekarang? Loh, nggak ketemu. Ngaji tauhid, untung aja jenengan sudah tahu rasanya makanan lah. Ibarat orang khataman sudah pernah kan, walaupun nggak keseluruhan. Ya nggak apa-apa. Ini hujannya jalan terus ya. Ya kan tahu hujan duit. Kayak nyanyiane sapa iku. Sing oleh apa sapa iku lapangan ya. Hujan duit nyanyiane sapa Mas? Apa kau oleh ta? Orang bertauhid nyanyi boleh. Buktinya saya nek bawa campur sari ndelok ngono kok. Nggih ya. Campur sari sapa sih kan bawa jane? Ini bulan hajatan, Bu. Ya jangan ngerso loh kalau dompetnya tipis. Keterop apa nek santap terop apa deh. Ya. Ya seperti itu. Nah, para jamaah ini adalah yang apa gede rumangsa. Muruk sangkan atau awake dhewe. Pada dari siapa? Dari Allah. Saya bisa mengajarkan tauhid. Itu pertanda saya nggak bisa ngajar, Bu. Saya ulangi lagi. Saya mengajarkan tauhid. Ini pertanda saya nggak bisa ngajar. Loh, kok aneh sih? Tauhid itu kalau nggak aneh bukan tauhid. Kalau aneh berarti tauhid. Kalau nggak aneh bukan tauhid. Nah, saya ulangi lagi. Saya bisa ngajarkan tauhid secara umum ya. Itu pertanda saya tidak bisa ngajarkan. Makanya nggak boleh GR. Wah, sampeyan gak cak wuruk gak ngarah ru pangeran lah. Kan GR tambatan niku. Lo GR nggak boleh bilang seperti itu. Ya syariatnya saja memang ini syariat apa Ibu. Ya saya yang ngajarkan. Nah, mosok kate ngaji kan gurune. Ya harus ada memang syariat kan. Lah hakikatnya yang memberi makrifat siapa? Allah. Masa ada sih pabrik mencetak makrifat? Nggak ada ya? Nggak ada. Makanya makrifat dari Allah, ngajarnya dari manusia secara syar'i, hasilnya adalah dari Allah. Secara syariat yang menghadirkan sampean ke sini siapa? Allah. Syariat kok.
Ya sesama ya. Umpama panitia ya ketua panitia gitu aja ya. Syariat, hakikatnya yang menghadirkan ke sini siapa? Ya Allah sendiri. Itu hakikat. Lah, jenengan harus tahu syariat dengan hakikat. Lah torekot dengan syariat itu syariat, hakikat dengan makrifat itu hakikat. Saya ulangi lagi. Syariat dengan torekot itu syariat namanya. Kemudian hakikat dengan makrifat itu bukan makrifat tapi hakikat. Ya, jadi satu dengan tiga yang tepat. Syariat dengan torekot itu muamalah, kemudian hakikat dengan makrifat itu adalah mukasabah. Lah ngaji tauhid yang bagian yang mana? Ya semuanya. Syariat, torekot, hakikat dan makrifat. Terus ibadah wudunya harus meninggalkan takabur. Takabur itu apa? Takabur itu orang melaksanakan perintah tapi juga berani ninggal perintah. Nah itu orang melaksanakan perintah itu apa sih? Ya sholat itu, ya. Tapi dia sendiri pengku ranking 1 nggak mau sama sekali untuk bertauhid kepada Allah. Padahal dia lupa tauhid itu ilmunya siapa? Ilmunya Allah. Berarti kalau Allah menyuruh orangnya nggak mau, berarti bantahnya bukan ke sini. Bantahnya kepada Allah. Lah bantah kepada Allah yaitu namanya takabur. Orang sombong. Siapa orang sombong? Diperintah Allah nggak mau. Sholat dilaksanakan, hukumnya fardu. Ngaji tauhid ditinggalkan, padahal hukumnya juga fardu. Yaitu namanya takabur. Takabur itu orang yang begedut, orang yang sombong, nggak menghiraukan perintah Allah. Takabur. Takabur apa kabur? Ada orang kabur. Saya dapat cerita, ada pengantin, kemudian dia itu, ya sebagaimana biasa ada bubuan. Loh, pas malam-malam mantan istrinya itu hilang. Nah itu namanya kabur namanya. Hah? Tapi di sini ada kejadian seperti itu. Enggak, oh api-api kok. Enggak, ya. Seperti itu. Itu orang perempuan yang munafik biasanya, dicetak seperti itu memang. Aku mantenan, tapi pacarnya di belakang ngenteni kok burine sumur. Insya Allah enggak seperti itu. Jangan seperti itu, ditiru, enggak baik. Kalau enggak mau ya enggak mau gitu aja. Ngapain adik mangkrak ngenteni ku ya. Enggak boleh. Itu besok berarti Allah menipu dia juga. Ditipu diming-iming tok, tapi enggak bisa terlaksana. Ada lagi yang pengantin, masuk laki-lakinya nggak bisa apa-apa, nelpon, kenapa mas? Enggak, kalau bisi imawan, bisi apa? Yes, nanti aja lah, supaya nggak dengar sama Mak Upik. Kok khawatir ya, kok kedengar. Ya dengar Bu Siti masih diem, nggak apa-apa. Liane, kalau ini gak hadir Mas Anjar ini. Oh enggak ada ya? Oh enggak apa-apa. Tibanya sih enggak nyang ya. Mbak itu sekalian, Mbak Cune, istri saya terus itu. Yo limo. Tapi ngono cek pantes ya ngaji. Ya berarti ya wongnya akeh ngono. Jadi janji nggih, kalau orangnya sudah penuh, maka ngajinya sampai di Pawon sana. Nanti Bu Juliono yang tanggungan ngeliwat. Dari sana siap. Oh, siap nomen. Jelas bendina koncone panganan ya. Ya barangkali seperti itu. Ya cok panganan to, ilmune didoleki ya. Ya panganan to. Besok kalau ada makanan, Pak, nggak bisa membayangkan aja. Ada mangan sawo, itu dikalikan 99. Kalau orang tampan itu dikalikan 70. Ya, ada makanan sawo atau apa? 1, 2, 3. Lezatnya itu dikalikan 99. Makanya sekarang ditiru Asmaul Husna sebanyak 99. Itu tasarupan saja. Tuh, ada apa? Oh. Nah, terus ibadah wudu ternyata
takabur. Kalau orang nggak mau melaksanakan perintah Allah selama hidup dianggap nggak pernah wudu, nggak pernah wudu. Kalau tadi orang yang gede rumongso itu dianggap orang tidak ada badannya, nggak ada badan dengan tidak ada apa, tidak ada badan, kemudian tidak pernah wudu. Yang terakhir sembayange kudu sing sabar. Sabar itu apa sih? Sabar itu betah. Sabar itu betah, proses nandur padi, sabar mas, apa masih kecil dirabuk, dimes, kemudian didadai, agak besar lagi dikelemani, sabar nggih ya. Nah besok ya juga gitu, 1 bulan akan datang lebih, bulan lebih ya sabar. Kenapa? Puasa. Kena zakakno oleh poso situ mulai dihitung loto mulai situ. Aja jam 09.00 ngitung. Ya kesuwen. Ya tadi besok tetap ya sabar, enggak usah riyo. Ya puasa dulu itu namanya sabar. Proses dilaksanakan, kemudian teori dilaksanakan itu namanya sabar. Nah, sabar dibagi 3 ya Pak Ibu. Ada sabar al musibah, ada sabar alal maksiat, ada sabar alat taat. Sekarang contoh, wah kita melaksanakan puasa Ramadan. Ini sabar ala apa? Ala taat. Di depan rumah, di belakang rumah, karena sekitar itu nanggap orkes, banyak orang main uang. Ya sampean gak ikut-ikut, oh gak melo aku. Nah itu namanya sabar terhadap maksiat, yaitu sabar alal maksiat. Nek sabar al musibah contohnya, musibah. Ya, musibah itu yang menjadikan hati nggak enak loh. Contohnya apa sih hati nggak enak bagaimana? Hah? Wetenge senep, gasok ngentut. Musibah kan? Musibah. Terus naik pesawat jatuh. Musibah. Di air tenggelam. Musibah. Perut lapar, nggak ada yang jual nasi. Untuk ke pasar dompetnya hilang. Hujan-hujan babone hilang, nggak mulai. Mbok cekal sapa no. Paling wong wiyung paling. Sampeyan iki mencurenge kaya pedes ya apa. Bapak cek rada ajar titik ngono ya. Ibu, itu adalah ilmu hakikat. Jadi hakikat itu sebenarnya Tuhan kamu siapa? Adat. Yang bukan sebenarnya Allah. Berarti Allah dengan adat itu apa? Lawan kata. Jadi Tuhan itu ada 2. Ada yang asli namanya adat. Ada yang palsu namanya Allah. Nama juga itu. Fatona asli adalah yang punya nama. Fatonya palsu ya nama tok. Ya, nama. Tauhid itu nama apa enggak? Nama. Kalau melaksanakan tauhid, ya enggak nama, itu yang punya nama af'al. Sama YouTube, mohon maaf karena belum minum. Belum minum. Macam ni mah dikongkon ngombe jane dengan alasan batuk. Macam ni ngelingno. Pernah aku ya apa sampai si nyediaan lo gak diombe sih. Ade dibatukno ngono. Dibatukno emang. Nggih, meneng ya buruk macam men iku ya ngono. Monggo di minum, bah dilokno ya wis. Ngajine 3 katok gak poso. Hah? Dilokno sapa? Wis dilokno babah, lek gedhek kok wis. Saya itu beneran kok, Bapak Ibu. Kalau bicara ya seperti itu. Tak poso gak, berarti sungkan ambek sopo. Mau apen-apen poso padahal kok mangan roti goreng ngono. Lento kok me. Ya apa sih lento es kulite coklat kayak enggak. Ya nek ngulek kayak aja krosok-krosok nemen cek cerdas iki. Ini gak cerdas ya. Gak usah Bu. Kok
ngomong ngono kok nggawa kabeh kuwi apa karepe? Gak usah. Gak usah. Wis ngene ae. Nah. Enggak ya ini kok enak iku Mi. Arep banat klopo ijo. Durung sunat njaluk bojo. Lah kula eling dikeki umi sak mene gedhe. Apa kok kuwi kawokan aku. Iku nyanyi aku biyen arep banat klopo ijo dikeki bauti. Tak pangan tantenno. Oh gedhe sak gedhe tantenno. Lah iki kebacutan jare, "Jan menemen kok gak kencing manis," jare ngono. Aku lah gak ngono kok. Ilmu hakikat selesai. Jadi nyawa itu tempatnya di tubuh, hakikat ada di dalam zat Allah. Yang terakhir yang nomor 4 adalah ilmu makrifat. Artinya apa makrifat? Ngerti, kenal, weruh. Allah bisa dimengerti di dalam hati. Makanya ilmu tauhid dimasukkan dalam hati supaya ada. Ngerti ibarat sepeda motor ada tempatnya pertalit. Jadi ada bahan bakarnya. Ya, kecuali kalau mobil cas ya nggak ada. Mobil cas ada tak? Enggak. Mobil cas itu atom bukan atom. Ya mobil-mobilan kan. Kalau takone gak mampu ngerencana, mau gak mampu belas aku gak semangat sego lah wes gak mikir sing dhuwur ndak mobil iku. Wis ngene ae. Ya, berarti ngaten nomor ilmu makrifat yen niku ilmu mengetahui Allah. Berarti Allah bisa diketahui? Bisa. Endi wong mukallaf, lanang lan wadon wajib ngaweruhi Allah. Lho, makrifat. Allah bisa diketahui? Bisa. Allah bisa diketahui. Seandainya Allah tidak bisa diketahui, maka agama Islam tidak akan ada. Makanya agama Islam ada karena Allah bisa diketahui. Nanti dokter saya yang bertanggung jawab untuk menjadikan Bapak bisa jumpa dengan Allah. Kira-kira mau nggak? Saya jumpakan dengan Allah. Syariat tapi ya. Saya jumpakan dengan Allah. Apa bisa Pak dijumpai? Bisa. Kalau nggak bisa masa ada pelajaran tauhid dan agama Islam ada, itu pertanda bahwa Allah bisa dijumpai, bisa dimakrifati, bisa diketahui. Seandainya tidak bisa diketahui maka agama Islam tidak akan ada. Apalagi agama di Indonesia banyak berapa sih? 5 kan? Nah 5 itu kan dibenarkan semuanya oleh UUD. Apa UUD Mas? Udah dawet. Oh, ayahnya Daud Ponorogo. Undang-undang dasar. Nggih, agama 5 yang ada di Indonesia kan disahkan oleh negara. Oleh negara ya. Tapi agama yang baik menurut Allah, yang paling baik mana? Ya inna dina indallahil Islam. Iya, tapi kita seperti itu ya toleran. Karena pasal 29 ayat 2 mengatakan bahwa kita harus hidup toleransi, hidup beragama, biarpun orang Kristen, tapi harus kita temani. Buktinya saya menemani menjabat pada orang Kristen bajam 4 yang dia masuk Islam dan sekarang masih mulus melaksanakan perintah Islam, perintah agama. Saya ini temannya bukan orang tauhid tok, orang kubur, orang kafir saya temani. Subuh pakai kunut saya temani, nggak pakai kunut saya temani, gak kunut belas ya tak temani. Simpel saya ini ya. Nggih, temani kabeh kucing saya temani. Nggih, kucing kalau lebokno sarung ya. Tapi ya berukut. Kuwatir dicokot ya kan. Apa roke menjaga ngono tok iku. Kucing Bu, mana turu hangat. Enggak, tapi ya iku mah diberukuti Mas, gak dicokot ben iku. Teman saya, kucing itu. Tapi digendong pantes dipangan gak kena. Lah wedhus digendong gak pantes tapi dipangan kena, milih ndi ben? Ya aja lalar gaya apa wedhus digendong. Ya gak apa-apa ya, jane jangan dibeleh kono dikurbanno. Tapi nek sampeyan biyane wis tau kekah kari kurbane. Durung tau kekah kurban aja lebokno kekah ae. Aturane. Jadi sampean gak ngono babang. Yang penting menecek kena gawe tumpakan gua akhirat. Numpak wedhus, itu gak masuk akal lah. Koyo jane iki burukmat bobote piro? Sampeyan delok.
Wedhuse ceking, gak masuk akal. Ana umi coba ada tete. Padha mek kula bobote 49 kok. Iku sak sarunge iku. Ngomong apa maneh sampean? Merantak bunine iku ngancam urumane. Kabeh niku makrifat. Saya melihat kepada Allah. Coba, saya melihat pada Allah. Kira-kira saya melihat Allah di sini bisa enggak? Nah, pengumuman, saya melihat Allah di sini. Tapi menempati? Oh, tidak. Nah, itu ilmu makrifat. Kalau saya mengerti seperti itu, makrifat. Tapi kalau orang-orang berpendapat bahwa Allah di sini ada, tapi Allah menempati di sini, bukan makrifat namanya. Makrifat itu Allah di sana-sana ada, tapi tidak menempati. Kira-kira Allah lewat bolongan lubang ini bisa enggak? Bisa. Oh bisa, karena besar. Loh, gak masuk akal Pak. Besar kok lewat sini. Oh iya, kalau enggak besar enggak bisa lewat sini. Waduh, gak mampu aku. Enggak mampu. Ini bisa. Ya, ini coba dilihat atau nanti didalami di rumah boleh. Saya bawa Pak, saya mendalami Allah kok bisa lewat sini. Ya enggak apa-apa. Dipinjam. Siap mlebu apa sih saya? Oh iya. Oh, ini. Ya Allah bisa dah. Lu bisa. Pokoknya yang bisa lewat sini yang besar. Yang kecil tidak bisa. Contoh, Pak Rahmat kan kecil daripada Allah. Nah, cepat masuk sini Pak Rahmat. Enggak akan bisa karena kecil. Kalau Allah besar bisa. Kalau ini dengan lubang jarum kecil mana? Lubang jarum. Jadi Allah yang asli, yang besar, yang akbar itu bisa masuk lubang jarum, jempol. Tahu gitu. Ya. Ya Bu Siti alhamdulillah memahaminya Bu ya. Tapi gak teko gak kangen dah. Wong kok ngono ya. Apa sih rek? Gajero kenthok ya. Jeneng baru aki ngrungokno ya jeneng Bapak. Lah kate ngomong dhewe ya ngajare. Pun makrifat itu artinya tahu bahwa Allah itu bisa diketahui. Di mana? Sekarang saya beberkan semuanya. Saya mencari Allah, mengetahui lah mencari sih. Ya ndoleki Allah loh ya. Kira-kira siapa yang punya saku? Saku. Nah, jangan lihat ada apa itu, Pak? Gitu. Kemudian saya melihat itu apa? Melihat di dalam tas. Kira-kira Allah di dalam tas ada enggak? Ada. Lah ya itu makrifat. Mengetahui di mana-mana itu loh makrifat. Kalau di mana-mana enggak ketahuan, enggak mengetahui kepada Allah, berarti ilmu tersebut apabila tidak genap 4, maka orang itu ibadahnya enggak keterima. Tuh ini hari. Ya, buat keterangan seperti ini Mas, jangan macam-macam. Macam-macam penuh. Nggih. Kandhane kok gak ngandel. Ini Mbak ini teruskan Mbak. Ini anak Bu ini ya. Ini anak berdua atau satu? Ini dua. Oh nggih gak apa-apa wis pokoke ngaji ya. Oh gitu ah. Enggak apa-apa kula kok panggil gede-gede karo saya. Enggak apa-apa, tapi Allah gemuknya seberapa Mas? Ya gak gemuk, apa kurus dah? Ya gak, sing kurus saya, Umi, terus Bu Nini, Mbak Uti, Pak Juliono. Pak Juliono sama dengan saya, orangnya kecil, istrinya gemuk. Makanya saya David kayak ngoncat, mekal-mekal. Misalnya Pak Juliono tak dongakno aja sama jomplang Pak Juliono. Ngenyek kula dhewe Bu, kula ya padha prakteke kok. Bareng ada nang kriyan, waduh kejagul. Aja dinemen-nemen ngono. Ya Pak Rahmat tambah nemen paling tambah gede maneh. Pak Rahmat gak sambat bareng. Pernah sepeda motoran ta? Sepedane sambat. Sepeda sing sambat. Ya sepeda. Nggih ngono ya. Ya sambat. Di samping nomor 1 tempatnya nggak muat. Oleh macam apa ngebor? Sepeda diukur sampai Jepang. Oh jadi ke ono gede ono. Ini para jamaah berarti prakteknya sudah loh nggih.
mencari Allah di mana-mana tadi loh. Tempatnya di pengroso, wong-wongane kudu weruh. Sampeyan kalau sembahyang di sini melihat dat jenengan, di sini tahu nggak? Di sini kalau sampeyan lihat dat. Yang terasa siapa? Dirinya sendiri ya. Terus sampean melihat dat. Terus di sini nyelimpang, pikirannya kabur sampai nyampe Borobudur. Tapi sampean ketahuan apa enggak ini? Enggak ketahuan. Ya itu pengroso jenenge. Sing kroso iku atine dhewe. Ya itu namanya pengroso. Nah, wong-wongane panggonane ana ing pengroso, wong-wongane kudu weruh. Weruh itu apa? Ya mengetahui, makrifat. Saya melihat di sini, saya lihat Allah. Oh, ini makrifat namanya. Ya, air gak akan bisa masuk seandainya sini tidak ada dat. Oke. Air gak akan bisa masuk seandainya sini tidak ada dat. Lah sampai ngerti kepada dat. Seperti ini, gak ada kangkung ada galenya menurut syariat. Tapi kalau hakikat ada. Kalau gali menurut syariat kan harus buntu. Ini malah lubang ya. Kira-kira lo masuk gini muat apa enggak? Muat ya, muat. Besar mana lubang jarum dengan lubang ini? Ya besar ini, yang kecil bisa masuk. Jadi Allah yang asli bisa masuk, keluar masuk ke lubang jarum juga keluar masuk. Lak panak lah. Ya. Ya intinya seperti itu. Walah, kok cek kata oke ngaji tauhid, benakno wong cek ngerti pangeran. Makanya kalau gak ngurusi partai. Masa ulama ngurusi partai. Kula gak engko mundak sampean tukaran. Wong gurune lho wong PDI. Gak enak ya. Gak isa gak dodono. Ora sing ngrasani. Ustaz iku wong PDI apa Golkar? Mbok takon. Gak usah ngurusi ngono kula. Gak ngurusi, pokok coblosan melok ngono wis. Hah? Napa? Oh ngene kok tunda-tunda. Masa merah paisan itu tunda-tunda. Ya meneh biru ta apa? Apa? Serba merah. Merah, darahnya merah. Ya, merah, hatinya merah, lambenya merah. Apa? Nah, terus kemarin ngaji di Merah Delima. Oh iya. Kemarin. Nah, iki malu kok iso ngene. Iki gak merah iki abu-abu mangkak ngene kok. Oh ngene umik dilokno mi kok cuma mentoloe. Nggih. Bapaknya nih wong kok mencurang kok bedes kok gak enak. Iki kalau iki biasa kok, tapi kadang-kadang meneng gak ngomong blas. Wong-wongane kudu weruh, ibadah wudune kudu sing anteng. Anteng itu bagaimana? Anteng itu percaya diri. Biarpun kamu diganggu orang, wis tenang aja. Ngono, anteng jenenge. Kok cara sembahyang babang nganut imam, tapi kok ndelok odat. Nah, itu namanya anteng. Orang jamaah kan jamaah dua kan? Makmum dengan imam. Itu jamaah syariat. Jamaah hakikat, makmum, iman, Allah. Nah, tiga. Yang tiga ini yang jarang dibunyikan. Mosok jamaah wong telung golongan. Iku mang makmum, imam, Allah. Nek karena Allah lah nyembah apa? Ya, orang nyembah enggak tahu yang disembah. Ya seperti itu. Bukan Islam, wong qawaidul Islam itu al-ma'rifatul ma'bud. Orang nyembah harus tahu kepada yang disembah. Qawaidul. Jenengan sudah kok nyampe pada tahap pertama dulu, sudah. Nggih. Terus terakhir anteng orangnya tenang adalah percaya diri. Sembayange kudu sing temen. Wah, sing temen ki apa, Bu? Gini. Minum yang benar itu bagaimana? Siapkan minuman, baru minum. Apa? Minum tapi gak ada persiapan. Yang benar yang mana? Disiapkan dulu baru minum. Makan juga gitu. Siapkan makanan dulu baru makan. Ngopi juga gitu. Siapkan kopinya dulu baru ngopi. Kandhane gak ngandel. Ya bener iki. Lho, wong bener kok diguyu sampean nyapa. Siapkan kopinya dulu.
Iki settingane Umi iki. Boleh kena gawe praktek. Matur nuwun Mi. Itu yang benar ngaji masuk akal. Iku nyiapkan kopinya baru minum kopi. Aku ngopi tapi gak ada kopine. Ya aku sholat nyembah kepada Allah tapi gak siapan. Sarapan, siapkan makanan dulu baru sarapan. Nah sarapan itu bahasa Inggrisnya apa Mas? Breakfast. Ya. Nek awan jam 12 mangan jane apa? Lunch. Bu Rahmat singitan gak dipadai. Lunch. Ada nek makan malam, dinner. Walah, aku diwurik ngono jare Pujilono lotong oleh telu. Lah baleni nek sarapan iku breakfast, nek makan jan iku lunch. Mari ngono nek makan malam dinner. Weh, mek telu anjene. Makanan sih bener sing ndi? Apa sih, Bu? Apa Mas jane? Nedo. Oh ya Allah, kono umat kaya ngono iku. Nggih gak apa-apa. Bapak Ibu, itu adalah ilmu makrifat. Berarti ilmu makrifat itu tempatnya di perasa, orangnya atau jasadnya harus mengetahui kepada zat Allah, ibadah wudunya harus yang anteng, percaya diri, gak boleh ikut-ikutan. Emang sembahyang, ya sudah, gak boleh ikut lain-lain, percaya diri, sembahyang khusyuk. Kemudian terakhir, yaitu sholatnya harus betulan. Nah betulan itu sembahyang tahu yang disembah. Ibarat orang minum tahu yang diminum itu, Pak. Oh alah kayak ngono. Ikut apa? Kopi itu yang pantas ya seperti ini. Karena kecil. Sak mene, Mas. Iku mono gak pantes. Ini bener cilik, kecil. Tapi sini anak-anak yang di sana ini ditunggoi sama 8 jam, Mas. Termasuk gak barokim. Ari gak suwe ra rugi ae ngene. Wong kula omah kadang-kadang sampe gak turu-turu gara-gara wifi-an. Nggih, terima kasih kepada jamaah cabang 12. Ngasih saya kelancaran YouTube. Semoga banyak rezeki, semoga panjang umur, ilmunya barokah dan manfaat. Umurnya juga panjang. Umur panjang itu berapa sih? Umurnya dikit tapi kebaikannya banyak. Umur yang pendek, umurnya banyak tapi dosa tok. Nggih, dosa tok. Umur panjang seperti jamaah cabang 12 iso umure ratusan tahun, kebaikannya juga banyak. Itu. Saking gak ngomong ngono ya. Tuntas Bapak Ibu, itu adalah ilmu syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Terakhir pertanyaan. Ilmu syariat tempatnya di mana? Ini pertanyaan kok. Di lesan. Yang punya lesan. Supaya Bapak Ibu mengenal. Ilmu tarekat tempatnya hati. Yang punya hati. Ilmu hakikat tempatnya di nyawa. Yang punya nyawa. Ilmu makrifat tempatnya di perasa. Yang punya perasa. Insya Allah cerdas kok. Cerdas apa pinter? Ojo pinter, Mas. Aduh cerdas. Kau no pinter cermat, yang ada itu cerdas cermat. Iya, pangkat pun di cermat sampai itu. Cerdas dengan pinter. Cerdas, makanya ngaji oleh kecerdasan tuh ngaji tauhid. Otak ini kalau sudah kemasukan mutakot seket, kecerdasan ada, karena saya mengalami. Walaupun dengan siapapun, insya Allah kok mutakot seket lengkap, berdapatan dengan apa saja berani, Mas. Tapi kalau di sini tidak ada mutakot seket, walaupun pinter, nggak bisa. Orang kenduren, butuh wong pinter, apa butuh orang yang bisa? Dungani loh, dungani. Gak butuh wong pinter. Ada kenduren sak geden-geden, tumpengnya gede, sapi ini telu. Mbok sapa sing iku?
Ya gak emot ngene, ya. Tapi di situ butuh orang pandai apa butuh orang yang bisa? Yang bisa aku ngerti. Ya, pandai itu teori tok, tapi gak bisa praktek. Lah, ngerti bisa praktek juga bisa teori, tapi kadang-kadang juga nggak bisa teori. Ya, orang kenduran nggak butuh orang pinter kok. Butuh DRS di rumah saja. Tapi orang yang ngerti maca Quran pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf sadaqallahul adzim. Apa nih? Ini Bapak Ibu tentang ilmu sebanyak 4 selesai. 2, 3, dan 4. Kalau digabung dengan yang lalu, syariat, toto-toto, siap-siap, torekot berangkat, hakikat nyampe pada tempat, marifat hasil dari tempat tersebut. Berarti orang berangkat ke surga sana 4. Makanya Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dan lain-lain. Dari sini lewat bertemu dengan zat, kemudian ini diikat, kemudian di sana masuk ke Masjidil Aqsa, kemudian di situ melihat kepada zat dan sholat, kemudian naik ke atas juga lewat zat, sampai bertemu dengan di sana bertemu dengan zat. Nah, orang-orang syariat nggak seperti itu. Dikira Allah Nabi Muhammad bertemu dengan sana, tapi dibawa belum ketemu. Ya nggak seperti itu. Dibawa ketemu dulu, baru di atas ketemu. Kalau di sini nggak ketemu, di atas nggak ketemu. Nabi Muhammad itu dibawa ketemu dulu. Makanya umatnya Nabi Muhammad yang asli yang mendapat syafaat itu besok umat yang hatinya sama. Kalau hatinya Nabi Muhammad makrifat, jamaahnya atau umat yang makrifat, ya itu yang mendapat syafaat besok. Yang gak makrifat sepurane. Gak bisa. Saya yang bertanggung jawab tentang mempertahankan keterangan ini. Nabi Muhammad hatinya makrifat. Maka yang besok mendapat syafaat Nabi Muhammad, orang yang sama makrifatnya. Kalau tidak, gak iso. Gak bisa dibantah lagi. Ngaji tauhid itu paling parah, paling bahaya. Ya saya ini bahaya ngaji tauhid ini. Di semua orang searat-arat, buajek. Ya melihat, tapi nggak ada orang mokong, nggak ada. Karena benar. Makanya otak kalau diisi mutakot seket sudah berhadapan dengan siapapun berani. Tapi kalau pinter nggak ada mutakot seket, walah kalah aja men. Nggak bisa. Di dunia ini paling sulit mengetahui Allah bagi orang syariat. Di dunia yang paling gampang mencarinya, mencari Allah. Sampai mencari sandal kesulitan. Men. Ya kalau orang sekian cuma siang hari, tapi sandal ditutupi kroso, maliman bisa. Wandi sandalku situ mencetakku kono itu kono. Tapi mencari Allah kesulitan apa enggak? Nah, orang makrifat mencari Allah itu lebih ranking 1 daripada mencari apa-apa. Tapi orang syariat yang paling sulit mencari Allah. Mencari yang lain gampang, mencari Allah kesulitan. Tapi orang makrifat mencari Allah paling gampang, lainnya kesulitan malahan. Anak sampean lihat lodruk. Wah, dolekan wangele gilane. Oh, gondi, aku kene sore gedang. Bawa pohon. Ini adalah syariat tarekat, hakikat dan